Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya anak-anak muda yang luar biasa dimanapun kalian berada, dimanapun di rumah, di kosan, di perjalanan, bahkan di luar kota sekalipun, kita boleh bersama-sama beribadah malam hari ini memuji muliakan nama Tuhan di tempat kita masing-masing. Amin. Saya ingin semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita, Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan Dia terbesar, terbesar dan mulia. Oh, biarlah semua memujimu. Mengasihiku, memuliakan
Dia senang dipuji, disembah. Dia senang diagungkan dan dimuliakan. Oh, ya Tuhan, ya Rajaku, Dia Bapakku. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus, Yesus Tuhan, kami sanjung Kau ya Roh Kudus.
hadirat-Mu yang memberikan kami kelegaan dan kelepasan Tuhan. Memang sungguh benar Tuhan, tidak ada tempat yang aman selain hanya ada di dalam hadirat-Mu. Memang benar Tuhan, tidak ada tempat yang nikmat selain hanya ada di dalam hadirat-Mu. Wow, begitu luar biasanya Engkau luar biasa memeluk, menjamah dan memegang kami. Terima kasih sampai hari ini, sampai saat ini, detik ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami bisa untuk memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami bisa untuk melayani Engkau meskipun melalui media sosial live streaming ini. Tapi kami percaya Engkau tak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau bisa bekerja dengan luar biasa. Karena Engkau omnipresent Tuhan, Engkau Allah Maha Hadir yang bisa menemui siapapun. Tidak ada yang bisa tersembunyi di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, sebelum kami mau berdoa untuk bangsa kami ini lebih lagi, terus kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya, buat kota kami yang tercinta Bandar Lampung. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, biarlah firman ini bisa menguatkan setiap kami semua, menguatkan setiap anak-anak AOG, setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Urapi firman-Mu, urapi kami semua dalam nama Yesus. Urapi siapapun yang mendengarkannya dan menyaksikannya pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita masih bisa kembali lagi di pertemuan ibadah live streaming kita melalui IG AOG, melalui FB-nya Chris Sebayan dan YouTube AOG Ministry Lampung. Dan saya percaya bahwa setiap kita semua maupun Anda semua pasti dijagai Tuhan. Amin. Setiap kita semua pasti diberkati Tuhan. Setiap kita semua pasti disertai Tuhan. Amin, saudara. Sebelum kita akan berdoa malam hari ini, kita fokuskan untuk kita berdoa. Untuk kita berdoa bagi bangsa kita ini, kita berdoa bagi pemimpin kita yang tertinggi di pemerintahan kita ini, di bangsa kita ini, presiden dan jajarannya. Lalu kita berdoa buat khususnya kalau kami untuk kota Bandar Lampung, dan setiap kalian semua juga yang ada di kota-kota lain juga bisa berdoa buat kota kalian. Kita akan belajar sebentar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius yang kelima, ayat yang ketiga. Satu ayat saja, tetapi ini begitu mengingatkan saya dan memberitahu kepada saya siapa identitas saya dan kita semuanya. Sekali lagi, melalui ayat ini, melalui perenungan-perenungan saya, saudara, saya mendapatkan kebenaran yang begitu luar biasa sekali, yang kiranya bisa memberkati Anda semuanya dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak AOG dimanapun kalian berada yang menyaksikan dan mengikuti ibadah live streaming pada malam hari ini. Saya akan bacakan dalam Matius yang kelima, ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata seperti ini dia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin, saudara. Saya begitu kaget sekali kalau saya keluar dari rumah mau ada satu tujuan yang penting, yang urgent sekali yang mau saya kerjakan bersama dengan istri. Biasanya saya lebih banyak hari-hari ini bukannya untuk sok keren atau apapun, saudara, tapi untuk menjaga
mawas diri saja sehingga saya menggunakan transportasi kendaraan mobil, saudara. Kami menumpangi kendaraan mobil dan kami bawa mobil, saudara, ya mau ke Karang lah, saudara, gitu ya. Nah, saudara, pada waktu kami keluar dari rumah dan mau menuju ke Karang, saudara, ya, tidak jauh dari rumah kami, saudaraku, ya, itu kiri kanan, saudara. Sekarang ini lagi marak sekali, lagi ramai sekali, saudara, yaitu orang-orang yang membawa gerobak di pinggir jalan, saudara. Orang-orang yang membawa gerobak di pinggir jalan. Kalau beberapa bulan-bulan yang lalu, saudara, mungkin di 2019, saudara, bisa dihitung oleh hitungan jari lah, saudara. Tapi sekarang, saudara, dari rumah kami sebentar keluar sampai bahkan ke tengah kota, saudara, itu sudah berjejer, saudara. Sudah berjejer orang-orang yang duduk atau berdiri di samping gerobaknya. Ya, mungkin mereka sedang istilahnya itu menunggu uluran tangan pertolongan, uluran tangan kasih orang lain yang ingin memberi buat mereka, saudara. Ada sesuatu yang sangat ganjil sekali saya lihat dari perbuatan mereka itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya kalau saya baca artikel, itu awal ceritanya itu sebenarnya, saudara, ada seorang bapak-bapak dan istrinya dan dua anaknya, saudara, ya. Mereka sebenarnya tidak punya motivasi apa-apa. Mereka bekerja sebagai pemulung kardus atau gelas-gelas yang mereka cari di pinggir jalan dan mereka masukkan ke dalam gerobaknya, saudara. Dan suatu ketika mungkin mereka capek, lalu mereka itu berhenti di pinggir jalan. Anaknya lagi tidur, saudara, di dalam gerobak itu, saudara. Ayahnya mungkin sedang merokok, saudara, atau sedang meminum segelas air, saudara, gitu ya. Tiba-tiba ada satu mobil yang melewati mereka. Lalu entah kenapa mobil itu sudah melewati mereka dan mereka berhenti dan balik lagi dan memberikan, saudara, segepok uang dan makanan Dunkin Donat, saudara. Kalau saya baca artikelnya itu, saudara, gitu. Ya, mereka kaget dan ternyata itu menjadi pergumulan mereka, di mana mereka sebenarnya sudah 2-3 hari mereka tidak makan, saudara. Dan pada waktu dikasih, orang yang memberikannya itu juga benar-benar memang tergerak, dan orang yang menerimanya itu juga memang benar-benar itu tulus, karena memang mereka itu capek dan berhenti di pinggir jalan. Dan berita itu diangkat dan diekspos, saudara, ya, dan dibaca oleh banyak orang dan mungkin oleh orang-orang yang ya dia pikir wow, dengan pekerjaan ini ya enak juga ya, pikirin mereka mungkin, saudara, ya. Nggak capek, hanya bawa gerobak, duduk pinggir jalan, sudah, ya. Lalu menunggu uluran tangan atau uluran kasih orang, dan pulang mungkin bisa membawa beberapa rupiah dan membawa makanan atau sembako, ya, hasil dari mereka nongkrong di pinggir jalan, saudara. Saudara, setelah beberapa kali kami lewati orang-orang tersebut, ya, di dalam mobil saya berkata sama istri saya katakan seperti ini, makin ramai saja ya orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan dan membawa gerobaknya. Tidak ada hitungan 1 kilo kali hanya 100 meter, 200 meter. Mereka semua, saudara, ramai sekarang, saudara, benar-benar ramai sekali sekarang. Banyak sekali. Istilahnya itu, katanya itu, bahasanya itu adalah pengemis atau pemulung gerobak, saudara. Gitu ya. Lalu saya bilang sama istri saya, dan mau saya sampaikan di sini, saudara, bahwa saya melihat ada motivasi yang tidak baik di dalam hati mereka, di dalam tujuan mereka untuk mengerjakan hal tersebut, saudara.
Karena kenapa? Karena istri saya mengatakan seperti ini, saudara. Bajunya bagus-bagus ya. Bajunya sehat-sehat ya. Lalu sendalnya juga oke-oke katanya, saudara. Benar-benar seperti orang-orang yang tidak kekurangan gitu, saudara. Ya. Saya bilang, iya. Itulah mental. Itulah orang-orang. Kalau di dalamnya tidak ada kebenaran, itu dia. Kenapa, saudara? Karena mereka menganggap diri mereka adalah miskin. Mereka menganggap diri mereka itu nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka menganggap diri mereka itu lumpuh. Mereka menganggap diri mereka itu nggak berdaya. Bahkan lebih mengerikan lagi begini, saudara. Pemalas, saudara. Pemalas. Pemalas. Padahal badan mereka sehat. Mereka punya 2 kaki yang sehat. Mereka punya tangan yang sehat. Mereka punya mata yang sehat. Tapi mereka mungkin dari siang sampai sore kerjanya hanya duduk di samping gerobaknya untuk menunggu uluran kasih atau uluran bantuan bagi banyak orang. Kalau menurut saya, saudara, ada sesuatu yang salah sekali dari apa yang mereka lakukan seperti itu. Kenapa? Karena kemarin malam pada waktu saya berhenti di pinggir jalan dan ingin membeli ketoprak, saudara. Membeli bakso, istri saya membeli bakso, saudara. Kurang lebih jam 8 malam, di belakang mobil kami itu, saudara, itu ditunggu, ditabrak. Bluk, dia teriak, kerupuk, kerupuk, kerupuk. Buk, dia nabrak mobil kami itu, saudara. Saya kaget, karena istri saya lagi di luar dan sedang membeli bakso. Saya kaget. Waktu saya lihat ke belakang, siapa yang ngobrol ini? Karena gelap, saudara. Waduh, hampir saya ingin buka pintu mobil itu, saudara. Ya, dan saya ingin tanya, ya, dan saya ingin lihat. Pada waktu saya ingin buka pintu, saudara, dia meraba-raba mobil saya itu, mobil kita itu, saudara. Dan setelah itu, saudara, lalu saya melihat, wow, dia seorang yang buta. Di situ hati saya begitu, wow, Jesus, luar biasa ya orang ini. Dia dengan kelemahan fisiknya, yaitu matanya buta, sampai jam 8 malam, saudara, dia masih berjualan, saudara. Dia masih berjualan. Dengan keterbatasannya dia tahu bahwa ada sesuatu kemampuan yang bisa dia kerjakan untuk mencari kehidupan, saudara. Amin, saudara. Lihat perbedaan yang tadi, kelompok yang tadi dengan orang yang saya sebutkan, yaitu orang buta ini tadi, saudara. Nah, apa berita baiknya untuk kita malam hari ini? Ayat yang ketiga dalam Matius yang kelima ayat yang ketiga berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kata berbahagia sebenarnya dalam bahasa aslinya itu adalah blessed atau diberkati. Blessed atau diberkati. Cara pandang manusia dengan cara pandang Tuhan itu berbeda. Banyak orang salah menafsirkan di dalam Matius kelima ini sampai ayat pertama sampai ayat ke-12 ini, banyak sekali salah menafsirkan bahwasanya begini, saudara. Ya sudah, gitu ya. Kita ini miskin aja, yang penting kita punya kerajaan sorga. Tapi ya, hidupnya hanya selalu meminta-minta. Ya, hidupnya hanya selalu ingin pertolongan orang lain, gak mau berusaha. Ada sekali kesalahan-kesalahan orang-orang yang menafsirkan yang terjebak di situ, saudara. Ya, saudara ya. Tapi saudara, menurut ayat ini, pengertiannya dalam bahasa aslinya itu adalah begini dia. Blessed, diberkatilah orang yang miskin. Nah, kata miskin, saya pelajari tadi sore, saudara. Kata miskin itu dalam bahasa Yunani itu adalah penes. Penes. Artinya itu tidak punya apa-apa, saudara. Kenapa tidak punya apa-apa? Karena memang
Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kosong. Ini yang harus kita benar-benar sadari, saudara, bahwasanya kita ini benar-benar, Tuhan, di hadapanmu kami ini kosong, gitu. Di hadapanmu kami ini benar-benar tidak punya apa-apa. Tanpamu kami ini nggak bisa berbuat apa-apa. Kata miskin tidak bisa diartikan dengan tidak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya pekerjaan. Bukan itu, saudara. Bukan itu. Tapi pengertian dalam bahasa aslinya, dalam Yunani itu, penes itu artinya gini. Kita ini di hadapan Tuhan, kita benar-benar kosong gitu. Kita sadar bahwa kita ini nothing gitu. Kita ini benar-benar harus ada Tuhan. Kita harus benar-benar mengalami Tuhan gitu, saudara. Kita nggak bisa banggakan pekerjaan kita, uang tabungan kita, rumah besar kita. Kita nggak bisa banggakan kekayaan deposit kita. Kita nggak bisa banggakan jabatan kita. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Yang hanya bisa kita banggakan bahwasanya adalah seperti ini. Kami ini benar-benar nothing, Tuhan. Kami ini benar-benar tidak punya apa-apa, saudara. Tapi kami punya segala-galanya, yaitu Engkau, Raja di atas segala raja. Kalau kita sudah punya Raja di atas segala raja, saudara. Kalau kita sudah punya Dia yang punya kerajaan surga dalam ayat yang kata yang berikutnya. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga, katanya. Wow, dahsyat, saudara. Amin. Itu dia, saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah kalau kita tuh datang sama Tuhan, kita bersujud di bawah kaki Tuhan, kita tuh sampai benar-benar lemesin aja gitu, saudara ya. Bahwasanya begini loh, Tuhan, ini aku, Tuhan. Aku gak berdaya tanpamu. Bahkan dengan situasi keadaan seperti ini, kita gak bisa lalui dengan kekuatan kita. Gak bisa. Kita harus enjoy saja, saudara. Kita gak bisa benar-benar memaksa, benar-benar Tuhan, kita stres, kita pusing. Bagaimana dengan kita dirumahkan, nggak kerja lagi, usaha kita turun drastis, saudara. Ya, nah firman Tuhan ini yang menguatkan kita semua bahwasanya kita tersyukur di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, I'm nothing. Aku miskin di hadapanmu. Aku gak punya apa-apa, tapi aku tahu aku punya Engkau di atas segala-galanya. Karena aku punya kerajaan sorga. Amin, saudara. Jadi kan simpel sebenarnya. Jadi kan enjoy sebenarnya hidup kekristenan itu. Kita datang ke dunia ini kosong, telanjang. Ada nggak pada waktu saudara lahir dari rahim ibu saudara, pada waktu bersalin saudara langsung pakai dasi, pakai celana, pakai baju, pakai sepatu? Enggak kan, saudara? Ya, kosong. Benar-benar kosong, saudara. Pulang juga demikian. Amin. Ada satu pengacara yang luar biasa, nggak bisa sebutkan siapa, saudara. Pengacara ini cukup sangat terkenal sekali, cukup sangat luar biasa. Dia selalu begini-begini, saudara ya. Saudara pasti mengerti. Kalau saya kasih kodenya begini-begini, saudara. Sudah tahu. Sekarang dia selalu ada di rumah. Dan melalui Instagramnya dia mengatakan seperti ini. Nggak ada apa-apanya duit. Nggak ada apa-apanya Lamborghini-ku ini. Nggak ada apa-apanya berlianku ini. Nggak ada apa-apanya, katanya. Itu baru si COVID. Itu baru si corona saja, saudara. Nggak ada apa-apanya, katanya. Tapi saudara tahu, kalau kita benar-benar sadar bahwa kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, kita akan jadi luar biasa. Kita akan jadi benar-benar berdampak hebat, luar biasa bagi banyak orang, saudara. Nggak ada yang disombongkan. Tidak ada yang dibanggakan lagi, saudara. Nggak ada. Sehingga kita enjoy, sehingga kita ini nikmat jalan. Kemanapun berada, pelayanan, ya saudara. Karena kita benar-benar memang tanpamu Tuhan, I'm nothing. Tanpamu Tuhan, I'm nothing. Tapi karenamu Tuhan, I'm something. Amin, saudara. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kecerdasanmu, mimpimu, apapun, saudara, nggak bisa, saudara.
bahwa dia berkata, berbahagialah, diberkatilah katanya. Orang-orang yang benar-benar berserah, tahu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena kenapa saudara? Karena begini, saya akhiri sharing saya malam hari ini. Karena begini saudara, kalau kita masih memegang apa-apa yang kita banggakan di tengah-tengah dunia ini, percayalah saudara, saudara hanya akan menjadi follower, pengikut. Saudara tidak akan pernah kreatif, tidak akan pernah hidup. Saudara tidak akan pernah maksimal di dalam kehidupan kekristenanmu. Karena apa? Karena saudara masih memegang sesuatu mungkin yang saudara nggak sadari, dan itu Tuhan nggak suka mungkin. Saudara benar-benar nggak berserah total dan mengatakan, aku nothing Tuhan, aku benar-benar miskin di hadapan-Mu, aku nggak punya apa-apa Tuhan, nggak ada yang aku banggakan di tengah-tengah dunia ini, yang aku banggakan hanya Engkau saja. Tapi saudara, tahu nggak saudara? Kalau saudara benar-benar menyadari bahwa saudara nothing, bahwa saudara benar-benar kosong, bahwa saudara benar-benar miskin di hadapan Tuhan, saudara, sesuatu itu yang kita pandang, sesuatu itu yang kita puji, yang kita bersembah, itu raja dan segala raja itu, yang sekarang ini hidup di dalam hidupmu, dalam hatimu, saudara, di masa-masa yang seperti ini saudara, dia akan keluar. Dia akan keluar. Dia akan keluar. Dia nggak tahan untuk dia berbuat baik. Dia nggak tahan untuk dia menampilkan karakter Kristus. Dia nggak tahan untuk dia berkreatif. Amin saudara. Dia nggak tahan. Dia nggak tahan kalau dia individualisme. Dia nggak tahan saudara. Nggak tahan dia. Karena apa saudara? Karena sesuatu yang kaya itu, dia bilang apa tadi? Karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu benar-benar masuk hidup dalam hidup kita ini, dan itu keluar saudara. Itulah yang benar-benar akan memancarkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga saudara, pada saat-saat kondisi seperti ini, saya sangat prihatin. Saya sangat sedih sekali sebenarnya, jujur saja. Kalau ada anak-anak AOG yang menonton, menyaksikannya pada malam hari ini, ibadah live streaming ini, katanya memang kita katanya dirumahkan, stay at home. Atau dalam bahasa pemerintahnya adalah, saudara, meskipun belum ada sebutan itu, tapi sebenarnya kalau kata dokter Tirta itu sudah lockdown. Sudah lockdown, sudah langkah-langkah lockdown. Saya sangat prihatin dan sangat sedih, saudara. Kerohanian kita juga terlockdown, saudara. Hati kita juga terlockdown. Ini saya sangat sedih sekali. Sehingga saya selalu berapa namanya saudara, bukan sok rohani itu selalu Tuhan. Wow, makasih Tuhan, saya tahu ini kebenaran ini. Tidak sedikit. Tidak sedikit. Tapi mungkin banyak. Bukan hanya anak AOG, tapi yang lain juga, kejadian lain juga banyak saudara. Selama di rumah, selama terlockdown, langkah-langkah lockdown saudara, rohnya juga terlockdown. Kreativitasnya juga terlockdown. Hatinya juga terlockdown. Harusnya di masa-masa seperti ini, harusnya di keadaan seperti ini, halo, dengar baik-baik ini. Karena kita sudah sadari bahwa kita ini nothing di hadapan Tuhan. Yang something itu saudara, kerajaan surga itu hidup dalam hidup kita. Dia akan keluar bebas. Dan akan lahir kreativitas. Dan akan lahir hal-hal yang luar biasa. Yang gak bisa dibatasi. Sehingga saudara, nama Tuhan dipermuliakan saudara. Kalau saudara hari ini seperti itu, karena kondisi saudara terlockdown di rumah. Saudara seperti terisolasi dengan diri saudara. Saudara gak bisa lihat orang lain. Saudara gak bisa peduli dengan orang lain.
Saudara nggak bisa untuk menyapa orang lain. Saudara nggak bisa berkreativitas di dalam diri saudara. Halo, sadari. Mungkin karena saudara masih menganggap diri saudara kaya di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Come on, anak-anak AOG yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini sadari kita ini benar-benar nothing. Supaya yang something itu kaya dalam diri kita. Untuk itu keluar dari hidup kita dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa bagi bangsa ini di tengah-tengah keadaan seperti ini. Saya bukannya orang yang sangat bandel, enggak. Tapi saya sama istri selalu mawas diri. Kemana-mana, tanya saja istri saya, Kak Rika. Kalau dia keluar sebentar tak kemana atau saya ke ATM, pasti saya langsung cuci tangan. Saya pasti langsung pakai hand sanitizer, saya pakai masker, saudara. Saya lakukan itu, perintah-perintah pemerintah itu, dan saya tahu itu baik. Tapi hati saya untuk mengasihi generasi ini, selalu rasanya hati ini, roh ini selalu bergelora, ingin melayani generasi meskipun melalui media sosial, meskipun melalui teknologi ini, saudara. Karena apa? Karena kita benar-benar nothing, dan kita benar-benar butuh yang something, dan itu membuat kita kaya, membuat kita kaya dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Malam hari ini, yuk sadari kita yang miskin di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Yuk, siapapun kau di rumah, engkau jangan terisolasi kreativitasmu. Engkau jangan terisolasi hati perhatianmu buat generasi ini. Jangan. Jangan. Rasanya kau tuh seperti di 4 kotak dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, dihubungi oleh orang lain. Jangan. Halo. Enggak. Bukan begitu, saudara. Enggak. Saudara harus keluar dari isolasi itu dan bersinar bagi banyak orang. Come on. Ayo. Sadari. Di dalam diri kita ini ada kekayaan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujian sekali lagi. Ku mau sepertimu Yesus. Bagi berdiri semua kita, mari. Nanti saya serahkan kepada Kak Alika untuk langsung memimpin dalam doa. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu.
syukur. Sebab hanya Yesus adalah satu-satunya jawaban. Sebab hanya Yesus satu-satunya kekuatan bagi setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini, kami mau bersatu hati berdoa buat bangsa kami, buat bangsa kami Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang bekerja atas bangsa kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang menolong bangsa kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya melalui apa yang boleh bangsa kami alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang baik dan indah buat bangsa kami. Malam hari ini kami berdoa Tuhan, buat pemerintahan bangsa kami, buat presiden dan wakil presiden kami, buat jajaran pemerintahannya yang hari-hari ini bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi atas bangsa kami, khususnya dengan wabah virus corona COVID-19 ini Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati presiden kami, wakil presiden kami, jajaran pemerintahan bangsa kami. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Berikan hikmat yang daripada surga untuk boleh memimpin bangsa kami. Berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Wakil Presiden kami. Berikan hikmat untuk bungkus keluarganya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapak Presiden kami boleh menghasilkan, boleh mengeluarkan keputusan-keputusan yang terbaik bagi bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap rumah sakit, buat setiap dokter, buat setiap relawan-relawan Tuhan yang bekerja untuk menangani pasien-pasien COVID. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Engkau menutup bungkus mereka dana-dana yang diperlukan. Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan di dalam nama Yesus. Bakar semangat mereka untuk melayani bangsa ini Tuhan dalam nama Yesus. Kami menopang dalam doa, berkati setiap keluarga-keluarga mereka di dalam nama Yesus. Tutup bungkus, kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia menang melawan COVID ini Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia mampu melewati masa-masa ini Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa kami, terus berkati, pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami bawa bangsa kami di malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Malam hari ini juga kami berdoa buat setiap anak-anak muda, anak-anak AOG, live stream ministry dimanapun mereka berada. Tuhan dalam nama Yesus, tutup bungkus setiap mereka dimanapun mereka berada. Melindungi mereka oleh darah anak domba Allah. Apapun yang mereka kerjakan dan mereka perbuat, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Tutup bungkus semuanya dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Biar melalui masa-masa seperti ini Tuhan, mereka boleh menemukan Tuhan lebih dalam lagi. Mereka boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang lebih dalam lagi. Mereka boleh mengenal isi hati Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Berkati Tuhan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap anak-anak AOG Live Stream Ministry dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati setiap mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan sebentar kami akan menyelesaikan ibadah live streaming ini Tuhan tapi kami percaya roh kami tetap bergairah, roh kami tetap membara, roh kami tetap bernyala-nyala buat Tuhan. Sekalipun kami dalam masa-masa langkah-langkah lockdown, tapi kami tahu spirit kami gak bisa di lockdown Tuhan. Semangat kami yang menyala-nyala buat Tuhan gak bisa di lockdown. Kreativitas kami gak bisa di lockdown. Kami mau tetap berkarya dan kami mau terus bernyala-nyala buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah live streaming ini, kami akan menerima berkat Tuhan. Saudaraku, angkat tanganmu. Walaupun situasi apapun di dunia ini, bagaimanapun situasinya, tetapi ketika anak-anakmu yang percaya kepadamu, bersandar kepadamu, tanganmu terlalu banyak tercurah padanya. Terimalah berkat Tuhan dan biarlah berkat itu selalu mengalir padamu dan tercurah padamu dari sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat malam minggu buat anak AOG. Pengumuman, jangan lupa Sabtu depan kita akan ada kembali ibadah AOG live streaming ya. Tetap stay tune di tempatnya masing-masing, jangan kemana-mana. Udah waktunya karena minggu depan ada ibadah AOG live streaming yang spesial.
Oke, spesial. Oke, jadi minggu depan kita ketemu lagi di udara. Tetap bernyala-nyala, tetap makan, stay at home, tetap berkreativitas, tetap berdoa ya. Apa? Boleh datang tuh. Oh, boleh datang. Nanti ingat ya, berdasarkan informasi di grup boleh mendaftar supaya tidak berlebihan kapasitasnya. Oke, God bless you all. Tuhan memberkati.